menyambung dengan rangka gagang kacamatanya. Gitu ya. Bagaimana caranya rekan-rekan? Ya, kita posisikan lagi dia top view, ya. Kita posisikan lagi dia top view. Ingat, imajinasi rekan-rekan harus tetap muncul pada saat rekan-rekan sudah mulai menampilkan bentuk 3 dimensi ini. Ya, ini tadi berapa? Berapa ini tadi ya? 5 mili ya. Ini 5 mili kan? Ini 5 mili. Dari ini ke sini 5 mili. Tebalnya 2 mili, lebarnya 2 mili, panjangnya panjangnya 2 mili, lebarnya 5 mili, tebalnya juga 5 mili. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan rekan-rekan? Nah, tadi sudah saya sampaikan bikin rongga ya, bikin rongga untuk memuat besi yang biasa menghubungkan rangka gagang kacamata itu ya rekan-rekan ya. Caranya bagaimana rekan-rekan? Rekan-rekan gunakan garis bantu dahulu. Nah, taruh ini di tengah rektangelnya. Taruh pas di tengah rektangelnya untuk membuat atau untuk memberikan bantuan supaya bidang yang dibutuhkan itu sesuai tempatnya, rongganya bisa dibuat sesuai jarak ukurannya, gitu ya. Nah, nanti bisa membantu proses untuk membuat rongga. Selanjutnya bagaimana? Saran saya gunakan perintah offset untuk membuat rongganya. Perintah offsetnya kita gunakan. Banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya, tapi teknik ini saya gunakan untuk mempermudah kita melakukan proses pembuatan rongganya. Nah, kita beri sama tebalnya. Ini kalau saya lihat 1 mili ya, sehingga kita berikan ini 0,5 mili, 0,5 mili, enter. Untuk offsetnya 0,5 mili, kita beri 0,5 mili, kita klik bagian yang akan kita offset, 1, 2. Nah, sehingga ini sudah kita buat garis bantu untuk membuat rongga gitu pada bidang yang menghubungkan antara rangka kacamata depan dengan rangka gagangnya. Nah, kemudian setelah garis bantu ini selesai, kita tekan enter untuk mengakhiri perintah. Selanjutnya kita berikan perintah rectangle untuk untuk membuat rongga. Nah, nggak perlu kita ukur lagi dimensinya, kita taruh pada garis bantu yang sudah dihubungkan. Lihat kursor, rekan-rekan. Kursor ini saya arahkan dari kiri atas ke kanan bawah. Enter. Nah, kemudian sudah terbentuk bidang rektangelnya. Selanjutnya adalah saya arahkan posisi pandangannya dari top view menuju ke southwest isometrik kembali, perhatikan rekan-rekan, posisinya adalah di sisi tengah bawah. Ya, saya mau pindahkan dulu supaya ke atas gitu ya, supaya lebih clear untuk mensubtract-nya atau memotong bagian tertentu. Jadi saya gunakan lagi garis bantu berupa line. Saya gunakan garis bantu. Oke, rekan-rekan. Fungsi garis bantu ini untuk menaikkan posisi rektangle yang kita buat untuk membentuk rongga gitu ya. Nah, jadi udah pindah dari bawah ke atas, sudah pindah. Nah, kemudian baru kita ekstrusi lagi. Kita ekstrusi rekan-rekan ya. Kita ekstrusi, klik kiri extrude, klik kiri extrude, kemudian kita klik kirikan juga bagian rektangelnya. Klik kiri, kemudian kita klik kanan kan, enter. Nah, perhatikan rekan-rekan, ini adalah bagian yang nanti akan mensubtract bagian penghubungnya gitu ya. Oke, sudah selesai. Kita kasih, karena tebalnya adalah 5 mili tadi bagian penghubung itu, kita kasih mungkin dalamnya 3 mili saja ya, 3 mili ya, 3 mili. Nah, kita kasih dia ke bawah, specify height-nya negatif berarti min 3. Min 3 mana tadi itu? Min 3 ya udah, min 3. Lihat kursor saya, enter. Oh, ternyata
lihat ke atas juga. Nggak apa, kita pindahkan saja. Ini mengikuti bentuk hasilnya. Kita pindahkan ke bawah. Mohon maaf. Tidak sengaja tadi terpencet, tidak sesuai. Jadi saya arahkan midpoint-nya, kemudian ke arah garis bantunya. Ya, saya arahkan. Nah, kurang lebih demikian, rekan-rekan. Kemudian yang kita lakukan adalah kita subtract, ya, solid subtract. Kita gunakan subtract, perintah subtract. Kita klik kiri subtract. Kemudian bagian yang kita subtract, klik kiri kan. Kemudian klik kanan. Kemudian bagian yang mensubtract, kita klik kiri kan, klik kanan. Nah, hasilnya sudah selesai, rekan-rekan. Ini sudah membentuk, kalau kita lihat, kita gunakan, nah ini sudah terbentuk, rekan-rekan. Lumayan keren lah ya. Lumayan keren gitu. Nah, ada suatu hal yang menarik yang rekan-rekan perlu ketahui. Ini bentuknya masih tajam sudutnya gitu ya. Nah, kita bisa semut dengan menggunakan fillet. Bagaimana caranya? Nah, seperti biasa. Supaya kita bikin lengkungan pada posisi, lihat kursor saya, lengkungan pada posisi 1 dan 2 ini supaya kelihatan lebih manis gitu. Nanti rekan-rekan juga bisa bikin ini di sini, sudut tumpul di sini sebenarnya kalau ingin memperbagus posisinya gitu ya. Nah, sementara untuk itu kita lengkungkan ini saja dulu, bagian ini kita lengkungkan. Kita klik fillet gitu ya. Kita gunakan radius. Nah, kita kasih 0,5 saja radiusnya. Tekan enter. Kemudian pilih objek yang akan kita fillet ya. Coba kita tekan enter dulu. Hasilnya demikian rekan-rekan. Lagi. Enter kembali. Nah, hasilnya sudah berubah ya rekan-rekan ya. Wah, kayaknya ribet Mas. Enggak rekan-rekan. Ini biasa aja gitu. Biasa, tapi kalau nggak dilihat ya jadi nggak biasa. Nah, saya ulangi lagi. Ini kita pilih saja yang bagian ini ya rekan-rekan ya, biar dia tidak nekuk gitu ya. Dia tidak membentuk notch. Ini kita gunakan. Bagaimana caranya? Ya, saya ulangi rekan-rekan ya. Ini kan tadi tebalnya 2 mili. Nah, kita perkecil lagi. Kita gunakan fillet. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan. Sudah saya klik fillet. Tadi komen lainnya berubah menjadi select first object. Nah, kita pilih radius saja, radius R. Nah, sekarang kita kecilkan radiusnya supaya kelihatan lebih ideal, begitu lebih proporsional. 0,25, saya beri nilai 0,25, tekan enter. Kemudian kita pilih objeknya, select first object. Oke, udah rekan-rekan ya. Enter fillet radius sudah 0,25 gitu. Jadi atau kalau teman-teman kurang yakin untuk membuat nilainya 0,25, kita ketik kembali 0,25, 0.25 gitu ya. Tekan enter. Nah, select NH sudah kita pilih, sisinya udah kita pilih, tekan lagi. Nah, 0,25 sudah sukses. Nah, kita geser lagi, imajinasinya mesti ini rekan-rekan ya, mesti mulai. Nah, saya ulangi lagi filletnya untuk posisi 0,25-nya. Radius R untuk radius 0,25 sudah. Select first object, pilih objek yang dipilih, tekan enter. Oke. Kurang lebih begitu rekan-rekan. Nah, ini bisa kita rapikan juga ya bagian sudut yang tajam-tajam ini. Tapi untuk selanjutnya rekan-rekan silakan nanti ini sendiri imajinasi sendiri. Nah, yang jelas perlu rekan-rekan ingat bahwa tebal ini, rongga ini ada 3 mili. Nah, saya akan buat lubang untuk bautnya bisa masuk sehingga nanti bisa terhubung ke rangka gagangnya, rekan-rekan ya. Bagaimana caranya rekan-rekan? Ini sudah mulai masuk, nanti kita akan coba ke rotate 3D rekan-rekan ya. Wah, udah mulai stres nih. Kayaknya kalau misalnya nggak perlahan-lahan, saya juga tidak jelaskan perlahan-lahan, mungkin rekan-rekan
agak perlu memastikan prosesnya. Baik rekan-rekan, untuk memastikan bahwa ini bisa dilubangi, ya, ini bisa dilubangi. Ada perintah lagi, ya, perintah lagi kami tahu. Dan ini memang harus banyak menambahkan imajinasinya, gitu ya. Karena kita akan memutar-mutar arah ini, lihat kursor saya, memutar bagian ini, ya, memutar bagian tadi yang kecil tadi, supaya proses untuk membuat lubangnya lebih southwest isometrik, rekan-rekan. Terus kemudian saya arahkan kursor ke gambar 3 dimensi rangka ini, ya, perhatikan. Terus kemudian saya copy dahulu untuk membuat lubangnya supaya bisa lebih terlihat prosesnya, ya. Saya copy, oke. Kemudian saya klik di sembarang area. Saya copy ini dulu rekan-rekan, satu. Kemudian saya taruh di sembarang area juga, masih di dalam borderline. Kemudian saya klik kiri lagi. Rekan-rekan, ingat posisi yang kita dapat secara tampak di sini itu posisinya ke atas, ya, kalau kita boleh bilang itu ke atas. Saya akan rubah posisinya itu menjadi muternya searah X. Rekan-rekan perhatikan, yang saya maksud muternya searah X, nanti dia akan muter searah X. Jadi akan berpindah posisinya dari yang ke atas dia ke searah X. Bagaimana caranya? Perhatikan ya rekan-rekan, biar nanti rekan-rekan lihat proses perubahannya. Nah, supaya lebih jelas, saya akan copy lagi satu. Saya akan lebih lagi satu. Apa yang berubah dari model 3D ini gitu. Saya akan ada yang disebut dengan rotate 3D rekan-rekan. Rotate 3D namanya. Rotate 3D, saya ulangi ini. Perintah rotate 3D ini digunakan untuk memutar sebuah gambar 3D, ya, dengan ordinat X, Y, dan Z. Jadi nambah. Kalau yang rekan-rekan tahu, ada lagi namanya rotate saja. Rotate saja itu di sini ada. Ini saya perlihatkan kursornya. Ini rotate saja. Kalau rotate saja itu dia hanya memutar bidang X dan Y saja. Jadi yang seperti rekan-rekan pahami itu hanya memutar di bidang X, Y saja. Kuadran ya. Sementara kalau X, Y, Z itu dia lebih, makanya saya bilang imajinasinya harus lebih bisa dibayangkan gitu ya. Dia tidak hanya memutar di sisi X, Y, tapi dia juga memutar di sisi Z. Oke. Perhatikan rekan-rekan, yang menjadi acuan kita, sekali lagi saya bilang ordinat. Ini saya bukan kursornya, ini adalah ordinat. Rekan-rekan, ketika yang saya maksud rotate 3D searah X, rekan-rekan gimana enaknya ya? Saya coba sedikit ini deh berteori ya. Saya buka dulu PDF saya supaya rekan-rekan bisa melihat bentuknya biar lebih jelas ya. Sebentar rekan-rekan ya. Mudah-mudahan ini lebih jelas yang saya maksud itu. Oke, sebentar. Mudah-mudahan ini lebih jelas rekan-rekan. Sebentar. Oke. Saya stop share dulu. Saya masuk ke share screen yang lain. Nah, ini ada ruang kosong. Saya coba contohkan ke rekan-rekan semuanya. Mohon maaf. Ini ada ruang kosong. Saya perbesar saja. Nah, saya ingin contohkan kepada rekan-rekan semuanya. Jadi gini rekan-rekan. Tadi seperti yang saya bilang, koordinat untuk bidang 3D untuk 3D itu 3. Ini saya tunjukkan. Mohon maaf, ini agak kurang bagus. Tapi saya berharap rekan-rekan sudah bisa membayangkan. Ordinat Z, ordinat Y, ordinat X. Oke. Nanti ada perintah yang namanya
rotate 3D ya rekan-rekan ya. Rotate 3D. Nanti kita gunakan perintah ini, rotate 3D. Jika yang saya maksud rotate 3D-nya berpindah searah X, rekan-rekan, maka perputarannya demikian. Nanti saya perlihatkan perputarannya itu demikian. Ini mudah-mudahan rekan-rekan paham nih. Nah, ini searah X. Mudah-mudahan tidak bingung ya. Oke lah, kalau positifnya itu searah, sorry, saya ulangi lagi. Positifnya itu nah ini X, saya ulangi lagi. Nah kalau positifnya searah X itu adalah ini rekan-rekan, ngikutin kuadran ya. Arah X itu begini. Kebayang nggak rekan-rekan? Searah sumbu X. Jadi dia memutar pada sumbu X, memutar ya. Jadi kebayang ya rekan-rekan ya. Terus kemudian searah Y itu adalah dia memutar di sumbu Y, memutar. Ini positifnya. Sementara searah Z itu dia memutar begini. Oke, oh, biar kelihatan beda warnanya saya ubah. Ini saya ubah. Jadi kalau yang dimaksud dengan searah Z itu adalah dia memutar begini di sumbu Z. Nah, gitu kurang lebih rekan-rekan. Mudah-mudahan bisa kebayang gitu maksud saya. Supaya nanti kita tahu apa yang saya jelaskan di sini. Kalau misalnya dia bicara mengenai arahnya begitu ya. Saya kembali lagi ke aplikasi rekan-rekan. Nah, saya akan mutar ini ke arah sumbu X. Sumbu X tapi X-nya negatif. Berarti nanti rotasinya itu minus gitu ya. Mudah-mudahan benar karena saya tidak menghafal. Tapi apa yang saya lakukan biasanya itu saya mengikuti imajinasi saja gitu ya. Nah, perhatikan rekan-rekan ya, nanti ini akan berpindah posisinya, berputar gitu ya, tapi dalam ordinat yang lain, dalam 3 ordinat gitu ya. Bagaimana caranya rekan-rekan? Rekan-rekan bisa ketik langsung rotate 3D ya, rotate 3D. Ya, rotate 3D bentuknya seperti ini. Kalau misalnya rekan-rekan melihat, nanti akan ada di sini rekan-rekan. Mana ya? Ini 3D move. 3D rotate. Nah, di sini jarang dia bentukan di sini ya. Tapi kalau saran saya, teman-teman ketik saja rotate 3D namanya, rotate 3D, kemudian tekan enter. Tekan enter, di command line itu akan muncul, pilih objek yang akan di-rotate secara 3D. Jadi teman-teman klik kiri bagian yang akan di-rotate, kemudian klik kanan, kemudian perhatikan di sini ada command line-nya itu ada pilihan, ada X-axis, Y-axis, Z-axis, 2 point. Nah, yang tadi saya bilang dia harus memutar searah X, maka pilih X-axis teman-teman. Atau ketik X untuk X-axis. Tekan enter. Oke teman-teman. Kemudian taruhkan di poin tertentu yang mungkin mudah kita ingat di sini misalnya gitu. Klik kiri, kemudian putar dalam bentuk minus 90. Nah, ini saya kebalik ininya. Saya ulangi lagi, berarti plus 90 ya. Plus 90, bukan minus 90, biar nanti clear. Saya ulangi sekali lagi rekan-rekan. Jadi saya rotate 3D. Kemudian saya klik bagian yang akan di rotate 3D kan. Klik kanan. Perhatikan di sini X-axis ya rekan-rekan ya. X-axis. Specify point X-axisnya. Nah sekarang yang dimaksud dengan plus itu berarti arah kebalikannya, searah jarum jam. Kalau kita melihat X, perhatikan, lihat kursor saya rekan-rekan, perhatikan di sini ada sumbu ordinatnya. Jika saya berarti gini, jika ini sudah ada tandanya di kursor saya yang menandakan posisi rotate itu berarti positif, panahnya positif. Oke, berarti kita tidak perlu lagi membayangkan yang terlalu detail atau rumit gitu ya.
Nah, jadi ini X positifnya di sini berarti arah 90, positif 90. Oke, hasilnya seperti ini rekan-rekan. Terlihat tidak ininya perpindahannya? Lihat ya. Perpindahan ini dilakukan untuk mempermudah kita dalam subtract pada posisi tertentu. Itu maksud saya. Jadi saya akan melubangin ini rekan-rekan, melubangin ini. Saya akan lubangin ini. Saya akan lubangin ini untuk membuat sebagai tempat dia bautnya gitu ya. Nah, kemudian saya gunakan garis bantu. Selanjutnya ya, saya gunakan garis bantu. Nah, lubangnya ini saya diusahakan agar posisinya pas dengan yang kita butuhkan. Nah, ya, kalau saya lihat tadi kan ini jarak antara rongga pada posisi ini lihat kursor, pada posisi ini ke posisi ujung satunya lagi itu adalah 0,3 mili ya rekan-rekan ya, 3 mili kalau saya nggak salah, 3 mili. Ya, berarti posisinya kita gunakan garis bantu di sini itu adalah gunakan from untuk membuat garis bantunya bisa masuk pas di tengah. Klik, lihat kursor saya, klik bagian base point ini, kemudian arahkan, perhatikan ini rekan-rekan, ordinatnya, arahkan dia searah Y berarti sebanyak 1,5 mili supaya posisinya pas di tengah di rongga tersebut. Jadi add 0,1.5 enter. Oke. Sebentar kan ya. Saya ulangi lagi. Atau tidak perlu di ini karena ini pasti tengah rekan-rekan ya, pasti tengah, nggak ada masalah. Kemudian pindahkan ke sini. Pindahkan. Sorry. Nah, ini sudah ada garis bantunya, enter. Nah, kemudian rekan-rekan buat lubang pada garis bantu ini untuk menempatkan nantinya baut, tapi dengan cara kita subtract dulu bagian ini, bagian dari atas ke bawah. Gitu ya. Nah, kita buat lubangnya, posisikan di tengah. Lubang untuk ininya cuma 1 mili setahu saya sih. Bautnya itu 1 mili. 0,5 ya, 0,5 mili, malah lebih kecil ya. Baut kacamata 0,5 mili. Jadi diameter, kita gunakan diameter. Rekan-rekan, ini adalah circle. Kalau misalnya rekan-rekan ingin mengubah specify radius menjadi specify diameter, maka rekan-rekan ketik D untuk diameter. Ketik D untuk diameter. Sekali lagi, rekan-rekan ketika ingin mengubah membuat circle ya, membuat circle. Kemudian ini rekan-rekan taruh pas di tengah gitu ya. Sebentar. Kemudian posisinya standby. Di command line ini ada specify radius of circle of diameter pilihannya. Nah, teman-teman kalau ingin mengubah specify radius menjadi specify diameter, maka ketik D untuk diameter. Ketik D untuk diameter. Tekan enter. Oke. Nah, kemudian dia akan merubah menjadi command line-nya itu specify diameter of circle. Nah, tadi pilihannya adalah kasih diameternya adalah 0,5 bukan 1 ya, 0,5. Tekan enter. Nah, bautnya nanti akan terpasang sebesar 0,5 rekan-rekan. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Lakukan extrude rekan-rekan. Jadi rekan-rekan lakukan extrude untuk menghilangkan bagian tertentu dari bentuk ini ya, supaya nanti tersedia tempat untuk lubang bagi ini ya, bagi bagi kacamatanya. Kemudian klik kiri, klik kanan, tekan enter. Nah, ini udah siap. Saran saya supaya bagian subtract-nya kita yakin bisa nanti terlubangi. Nah, saran saya bagian yang melubangi ini atau membuat subtract itu nanti lebih panjang saja nggak ada masalah, karena tidak kita gunakan dan fungsinya untuk menghilangkan bagian tertentu dari benda gambar ini gitu ya. Nah, saya kasih nilai 10 saja biar lebih panjang gitu ya. Nah, kasih nilai 10. Nah, kemudian berikutnya rekan-rekan tinggal move saja.
klik move di sini, move, kemudian lihat kursor saya, kemudian rekan-rekan nanti silakan pindahkan ke bawah. Atau kalau misalnya rekan-rekan ingin memastikan bahwa semua tersubtract, saya gunakan di sini garis bantu dari tengah, center gitu ya, ke center berikutnya di bawah, kemudian saya pindahkannya dengan cara manual dari center kemudian ke tengah. Ini ke tengah gini teman-teman. Nah, ini kalau dilihat dari visual stylenya, nah, misalnya gini, ini berarti sudah siap untuk disubtract. Artinya nanti pada saat saya subtract dengan menggunakan silinder yang panjang ini, yang melebihi daripada panjang ini, maka dia akan bolongnya itu dari atas sampai bawah, rekan-rekan. Itu kurang lebih. Nah, saya bolongi. Caranya bagaimana? Sama seperti sebelumnya. Subtract, pilih klik kiri bagian yang akan disubtract, kemudian klik kanan, kemudian klik kiri silinder ini atau bagian yang mensubtract, kemudian klik kanan. Nah, hasilnya demikian rekan-rekan, bolong ya. Oke, udah kelihatan bolongnya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, rekan-rekan bisa membayangkan kalau rekan-rekan yang punya kacamata, baut itu di atasnya ada kepala bautnya, ya, ada headnya. Oke, rekan-rekan. Nah, saran saya jarang sekali kacamata itu kalau bautnya itu muncul ya kepalanya. Dia rata dengan Dia rata dengan gagangnya. Nah, sehingga apa yang rekan-rekan harus lakukan? Karena kepala baut lebih besar daripada panjang bautnya sendiri, ya, jadi kepala bautnya harus kita perbesar. Kalau saya nggak salah hitungannya 1 mili ini. Jadi panjang threadnya baut itu sendiri 0,5 mili diameternya, kepala bautnya adalah 1 mili. Nah, nanti kita bikin. Sementara tebalnya kepala bautnya mungkin kita perkirakan sekitar 0,25 ya, atau 0,5 mili juga gitu ya. 0,5 mili ya. Baik, saya rubah dulu untuk posisi visual stylesnya rekan-rekan menjadi 2D wireframe lagi supaya lebih gampang kita lihatnya. Kemudian garis bantu ini tetap kita gunakan untuk menempatkan saja supaya gambarnya lebih cepat manual gitu ya. Saya taruh di permukaan yang sama di antara center ini ya. Nah, ini ada, kalau misalnya kita masih aktifkan posisi snap-nya, nah, kita langsung snap. Nah, ini posisinya sama rekan-rekan. Apa yang harus dilakukan oleh rekan-rekan semuanya? Ya, sekarang bikin lagi circle, buat circle kembali. Lihat kursor saya, arahkan posisi center circle-nya di tengah ujung bagian bagian garis. Kemudian bikin diameternya sebesar 1 mili. Nah, jadi klik kiri circle-nya sudah saya perintahkan untuk aktif, kemudian perhatikan komen lainnya, ubah dia menjadi specify diameter, ketik D untuk diameter, ketik D. Oh sorry, saya ulangi lagi. Saya ulangi kembali. Diameter, ya, circle gitu ya. Ketik D untuk diameter, enter. Kemudian pilih diameternya sebesar 1 ya rekan-rekan, 1. Oke, lebih besar ya. Ini khusus untuk kepala bautnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan rekan-rekan? Nah, karena ketebal yang kita inginkan dari kepala baut itu adalah 0,5 mm, maka kita ekstrusi. Kemudian kita klik kiri lagi bagian yang akan kita ekstrusi. Lihat kursor, kemudian kita klik kanan, tekan enter. Kemudian kita ekstrusi dia ke bawah, ke Z negatif berarti ya. Jadi min 0,5, tekan enter. Nah, ini dia ke atas, nggak apa-apa kita rubah lagi, kita pindahkan saja move. Nah, ini masih snap aktif, nah, kita pindahkan ke bawah rekan-rekan untuk menaruh kepala bautnya sebenarnya di sini. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan rekan-rekan berikutnya? Ya, lakukan proses subtract kembali. Ya. Nah, teman-teman atau rekan-rekan subtract ya. Bagaimana caranya untuk memastikan subtract-nya teroperasi dengan baik? Maka kembalikan lagi ke 2D wireframe. Oke, kemudian lakukan proses subtract, aktifkan subtract, klik kiri icon subtract, kemudian klik bagian yang akan disubtract, klik kiri, kemudian lihat kursor saya teman-teman, kemudian klik kanan, kemudian klik bagian yang akan mensubtract, klik kiri, kemudian klik kanan.
Nah, kita lihat di visual styles-nya. Nah, ini sudah terlubangi rekan-rekan. Kita cek orbitnya, ini sudah terlubangi. Nah, ini yang di bawah begini ya rekan-rekan ya, tidak perlu dilubang. Kalaupun dilubang dia untuk, tapi nggak ada bautnya untuk apa? Untuk murnya nggak ada di sini. Saya lihat di sini. Atau umurnya di bagian dalam. Ya boleh teman-teman detail nantinya untuk mur yang di bagian dalam, misalnya begitu. Maaf. Untuk mur yang di bagian dalam kan berarti ini harus ditaruh untuk bagian murnya teman-teman ya. Ini nanti ditaruh di bagian murnya. Nah, ini nanti teman-teman bisa membesarkan lagi supaya bisa menaruh murnya. Rasanya sih saya yakin bisa, atau kalau teman-teman kurang yakin, ya saya bantu deh. Saya bantu untuk ini. Kita buat mur itu rata-rata adalah segi 6 teman-teman. Kalau mur ya. Jadi kita gunakan dengan menggunakan poligon nantinya. Nah, saya bantu teman-teman ya, saya bantu. Kita tetap gunakan garis bantu yang dari atas ke bawah ini. Kita taruh lagi kembali ke sini, ya. Kemudian saya buat apa namanya untuk menempatkan mur dengan menggunakan perintah poligon di sini. Jadi kita klik poligon. Oke teman-teman. Nah di situ di command line poligon itu ada enter number of sides. Pilih 6 ya, pilih 6. Karena mur rata-rata sisinya 6. Enter. Kemudian specify center of polygon. Nah, pilih di sini teman-teman. Pilih inscribe saja karena inscribe lebih kecil. Inscribe, pilih I untuk inscribe, I ya, tekan I, ketik I untuk inscribe. Atau defaultnya sudah inscribe, jadi tekan enter, sudah selesai. Specify radius of circle. Nah, kepalanya mur 1 mm itu sama dengan bautnya mur 1 mm juga. Jadi kalau diameter itu kan 2 kali radius ya teman-teman ya. Jadi 0,5, tulis 0,5. Enter. Nah, kurang lebih demikian teman-teman. Kalau posisi murnya kita kurang yakin pas gitu, kita posisikan, kita ubah lagi ke posisi top view. Nah, ini murnya ya teman-teman ya. Nah, murnya itu sama tebalnya rata-rata itu 0,5 mili. Jadi kita beri ekstrusi lagi. Ekstrusi ya, saya ulangi lagi, ekstrusi, extrude, select object to extrude, kita pilih objek yang akan diekstrud, tekan enter, kemudian pilih 0,5, 0,5, enter. Nah, sudah teman-teman, ini sudah siap kita subtract lagi. Selanjutnya adalah kita lakukan proses subtract, kita klik kiri, ya, klik kiri bagian yang akan disubtract, klik kanan, kemudian klik kiri bagian yang mensubtract, klik kanan. Oke, untuk meyakinkan apakah prosesnya berjalan dengan baik, perhatikan. Nah, ini ternyata sudah lubang ya, teman-teman ya. Sudah bolong ya. Nah, ini nanti buat menempatkan posisi mur ya. Jadi ke bawah ini tidak ada mur. Kalau posisi murnya dipasang di bawah, ya pada saat dia ternyata sering kita pakai, ternyata terus ada kalanya memutar, maka otomatis murnya juga langsung hilang teman-teman ya. Maka oleh itu desainer itu biasanya juga berpikirnya tidak pengen cepat gitu. Ya, dia pasti memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Intinya begitu. Oke rekan-rekan. Nah rekan-rekan, selanjutnya adalah saya akan mengembalikan posisi gagang ini seperti ini rekan-rekan. Ya, saya ulangi lagi. Ini kan saya pindahkan dengan menggunakan rotate 3D. Dari model seperti ini menjadi seperti ini. Nah, sekarang saya akan mengembalikan lagi posisinya menjadi seperti semula, seperti ini. Tapi saran saya rekan-rekan, ketika rekan-rekan nanti ada kerjaan lagi yang harus menempatkan posisi seperti ini, maka sebaiknya menurut saya rekan-rekan copy saja. Rekan-rekan copy ini, kan copy nggak rugi ya, maksud saya ini bisa dihapus, bisa ditambah dan seterusnya. Selama rekan-rekan masih bekerja, sebaiknya saran saya rekan-rekan copy saja, pindahkan dulu ke sini supaya kita akan tempatkan ke sini ya rekan-rekan. Kita akan kembalikan ke sini. Baik, saya akan lakukan dengan menggunakan perintah 3D. Caranya rekan-rekan ketik rotate 3D, enter, klik kiri bagian yang akan kita 3D-kan, kita akan rotate 3D-kan, kemudian klik kanan. Perhatikan di command lainnya, pilih bagian mana yang akan diputar porosnya gitu ya. Ini X ya.
kita kembalikan lagi dalam posisi yang sama. Specify a point on the x-axis. Jadi kita tempatkan ini, kita taruh di sini saja, kemudian kita pilih di kebalikannya, min 90. Nah, rekan-rekan, semuanya sudah kembali seperti di awal. Sekarang kita move ke sini, ya, move ke sini. Oke, nah pertanyaannya gimana ini nimpa? Nah, rekan-rekan, saya sarankan kepada rekan-rekan agar sementara rekan-rekan pindah dulu ke sini. Nanti bayangan garisnya tetap ada gitu ya. Ini dihapus satu, dihapus bagian yang belum tersusun dengan baik tadi atau belum terlubangi. Kembalikan lagi ini. Nah, ini bayangannya masih bisa membantu untuk mengembalikan lagi. Rekan-rekan sudah selesai ya? Gagangnya sudah siap maksud saya penghubung antara rangka depan kacamata dengan gagang sudah siap. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya rekan-rekan pindahkan saja posisinya ke sini. Ini masih gampang lah. Kopikan ya, klik copy, kemudian pindahkan lagi ke satu sisi gagang ini. Ke satu sisi ruangnya. Sudah kebentuk ya rekan-rekan ya? Nah, berarti sudah, tinggal kita buat gagangnya, rekan-rekan. Kita buat gagangnya. Nah, ini udah kebentuk, rekan-rekan. Untuk memastikan, nah ada satu lagi perintah yang akan saya jelaskan pada rekan-rekan. Untuk memastikan bahwa rangka ini terhubung secara langsung, jadi dia akan langsung terhubung gitu ya. Ini kan masih terpisah nih. Ini dengan ini masih terpisah. Ini dengan ini masih terpisah. Antara rangka kacamata depannya dengan penghubungnya ini masih terpisah. Maka kita bisa gabung bagian ini menjadi satu bagian. Bagaimana caranya rekan-rekan? Tadi kita ada yang disebut dengan perintah subtract. Ya. Sekarang kita gunakan perintah yang namanya solid union. Solid union. Solid union, saya ulangi lagi. Nah, ini di dalam perintah disebut dengan combine selected 3D solids. Ya, saya jelaskan di situ saja. Jadi dia menggabungkan antara bentuk 3D ya, dua atau lebih gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Lihat kursor saya arahkan ke perintah solid union, klik kiri, oke. Kemudian klik bagian yang akan diunionkan. Perhatikan di komen lainnya, select object, pilih objek 1, kemudian pilih objek yang kedua, kemudian pilih lagi objek yang ketiga, rekan-rekan. Klik kiri ya. Kemudian semua sudah selesai, kita anggap semuanya bisa digabung, kemudian kita klik kanan. Perhatikan nanti ada bagian yang sudah terhubung semua, klik kanan. Tadi ada bagian yang terpisah rekan-rekan, sekarang udah bisa digabung. Kalau ingin membuktikan apakah gabungannya bisa kita pastiin. Nah, semuanya bisa digabung. Selesai rekan-rekan, mudah-mudahan ini bisa dicetak nantinya. Nah, terakhir saya akan membuat gagang ini. Biar cepat ya. Terakhir kita akan membuat gagang dan sedikit saya akan menjelaskan bagaimana proses mengkonversi dari hasil desain desain ini di aplikasi menjadi nanti kita akan siapkan untuk mencetak 3D gitu ya. Mudah-mudahan siangnya sudah jadi. Mas Anggit bisa diaktifkan langsung perintah 3D-nya. Mudah-mudahan bisa jadi dalam beberapa waktu ke depan rekan-rekan. Nanti kita akan foto gitu ya hasilnya. Rekan-rekan ini sudah siap rekan-rekan ya, sudah siap dan kita akan lanjutkan dengan membuat gagang. Sebelumnya ada yang perlu ditanyakan rekan-rekan? Biasanya kalau nggak bertanya itu pusing biasanya. Iya Mas. Siap, ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan untuk proses membuat gagang. Gagangnya masih yang sederhana saja rekan-rekan. Kita buat gagang yang sederhana saja. Ini kacamata kurang lebih panjang gagangnya adalah 12,5 atau 125 mili ya rekan-rekan. Oke, nanti kita akan coba, mudah-mudahan waktunya cukup masih. Rekan-rekan, saya akan coba membuat gagangnya. Ini sudah selesai rekan-rekan, rangka depannya sudah selesai. Gagangnya ini kurang lebih kalau kita coba bikin garis bantu, panjangnya adalah 125 mili dan lebarnya adalah sekitar
20 mili. Tetap kita gunakan garis bantu untuk sketching ya rekan-rekan ya. Nah, jadi gunakan rectangle kembali. Taruh masih dalam ruangan ini, lihat kursor saya di ruangan ini. Garis bantunya kita buat dengan rectangle, ya perhatikan. Kemudian kita klik di sembarang area, tapi masih di dalam gambar yang sedang kita buat. Kemudian pilih D untuk dimension, ketik D untuk dimension atau klik D gitu ya. Kemudian specify length rectangle. Panjangnya tadi adalah 125. Oke, untuk garis bantu rektangelnya. Lebarnya adalah 20 ya rekan-rekan ya, 20. Oke rekan-rekan, sudah selesai. Rekan-rekan ini sudah selesai. Saya buat garis bantunya. Kemudian kita bikin untuk nempel ke telinga ya rekan-rekan ya. Kita bikin lengkungan untuk nempel ke telinga. Sekarang saya bikin lengkungannya, tapi saya bikin lengkungannya ini mungkin kurang lebih sekitar 50 lah ya. Yang jelas ini baru yang sederhana yang kita ingin buat ini dan kita ingin cetak ini. Jadi saya berikan posisi garisnya itu sekitar 50 mili lah. Dari tepi sini, lihat kursor, tepi sini ke sini 50 gitu. Jadi saya ketik from, enter, min 50,0, kemudian perpendicular selesai. Nih, perhatikan yang saya buat rekan-rekan. Mudah-mudahan rekan-rekan tidak kesulitan ya, mudah-mudahan. Atau ini terlalu tinggi ya? Enggak. Saya mundurkan lagi saja sedikit, jadi hanya 20 saja. Move, kemudian 20,0. Oke, nah kurang lebih demikian rekan-rekan. Selanjutnya adalah kita membuat garis bantu juga searah horizontal. Lihat kursor saya, kita buatnya dari sini rekan-rekan. Dari sisi ke kanan. Rekan-rekan, kalau saran saya, rekan-rekan sebaiknya menggunakan polyline saja langsung dengan menggunakan polyline. Nah, ini ada polyline. Lihat kursor. Polyline ini tadi yang saya bilang fungsinya sebelum kita mencetak gambar, membuat gambar 3D, polyline itu adalah bidang yang diwajibkan untuk menggambar 3D gitu ya. Jadi klik bagian kiri atas sini, kemudian ke bagian garis bantu yang ada di sini, lihat kursor saya, kemudian langsung saja ke sini ya. Nah, nanti kita coba ini kan. Oke rekan-rekan, setelah itu rekan-rekan bisa membuat lengkungan ini ya. Gunakan fillet, langsung saja gunakan fillet ya. Kemudian beri radius dengan R. Saya lihat ini kurang lebih radiusnya ya 25 lah. Kita coba 25 mili. Tekan enter. Kemudian pilih objeknya 1, 2. Kurang lebih kayak gini lah. Ya, lihat rekan-rekan ya, hasilnya sudah berubah. Ya, hasilnya sudah berubah. Kemudian rekan-rekan, ini masih polyline. Nah, saya berikan gagangnya ini tebalnya adalah sekitar 5 cm ya. 5 cm itu tebal banget. 5 mili ya. Kita beri 5 mili tebalnya. Nah, sehingga kita gunakan perintah offset, kita kasih nilai 5, tekan enter, kemudian kita berikan jarak, tekan enter. Nah, sudah selesai rekan-rekan untuk memberi ketebalannya. Sudah terlihat ya rekan-rekan ya. Nah, sekarang rekan-rekan perhatikan, nih saya coba membuat garis manual saja. Di sini sampai dengan ke sini. Oke, 1. Kemudian perhatikan kursor, kemudian garis manual lagi 1, 2. Gitu rekan-rekan ya. Enter.
Kemudian garis bantu berupa rektangle tadi saya hapus supaya kita bisa memperjelas bentuk gagang yang ingin kita bikin. Udah. Kemudian rekan-rekan, udah terlihat seperti ini modelnya. Sudah rekan-rekannya, mudah-mudahan paham ya. Soalnya terakhir setelah ini saya akan membuat penghubung juga antara gagang dengan rangka depannya, nah, supaya tersambung ke sini rekan-rekan. Oke, selanjutnya rekan-rekan, kita akan lakukan perintah trim untuk memotong bagian yang tidak diperlukan dengan cara klik trim, kemudian arsir bagian seluruhnya bagian yang sedang dioperasikan, klik kanan, kemudian trim bagian ini, lihat kursor, trim, selesai rekan-rekan. Selanjutnya adalah kita buat supaya ini tidak tajam, kita buat ini tumpul rekan-rekan. Maksudnya bagian ini kita bikin fillet. Bagaimana caranya rekan-rekan? Ya, gunakan lagi perintah fillet. Gunakan perintah fillet, klik radius, R radius ya, klik radius, kemudian ini ya kita kasih nilai 5 mili lah. Ini 5 mili, ini 15 mili gitu ya. Ini 5 mili, ini 15 mili diameternya. Nah, jadi kalau 5 mili berarti 2.5 ya. 2.5 untuk ini. 1. Oh, terlalu besar ya. 5 mili terlalu besar, teman-teman. 5 mili terlalu besar. Kita kecilkan saja lagi. Fillet radius ini berarti 0,5 mili saja. Coba 0,5 mili, radiusnya 0,5 mili, berarti diameternya 1 mili. 1. Nah, udah cukup ya rekan-rekan ya, segini saja. Kemudian, nah ini yang cukup ini biar gagangnya tumpul gitu ya, ujungnya. Saya lanjutkan lagi dengan membuat fillet, klik fillet, kemudian radius R. Nah, ini 10 mili, kita coba 10 mili. R-nya adalah 5 berarti, R-nya 5. Kemudian klik objek pertama. Ini rekan-rekan ya, sudah selesai ya. Mudah-mudahan bisa terbayang nih kacamatanya nih. Oke, kalau sudah rekan-rekan, selanjutnya adalah saya akan membuat bagian yang menghubungkan ini ya, ini ya, bagian ini nih. Tadi kalau nggak salah saya ini berapa ya ukuran tadi ya? Nah ini yang suka lupa kalau misalnya bagiannya tidak kita catat tebalnya tadi berapa gitu. Nah, ini kita ini berapa tadi? 1 mili ya, benar ya? Mudah-mudahan ya 1 mili ya rekan-rekan ya. 1 mili ya dari ujung. Tebalnya berarti 1 mili. Ya, 1 mili. Oke. Berarti kita membuat gagang yang dihubungkan ini adalah 1 mili rekan-rekan. Nah, kita gunakan rektangle kembali, tapi sebelumnya kita buat garis bantu ya. Garis bantu. Kita taruh di tengah sini. Ingat, tebalnya ke dalam, rongganya itu adalah 3 mili rekan-rekan. Sehingga kita bikin garis bantunya adalah 3 mili. Min 3,0. Oke. Nah, udah kita buat garis bantunya. Tebalnya adalah 1 mili rekan-rekan. Untuk sementara kita gunakan garis bantu lagi 0,5 dan 0,5. Satu lagi 0,5. Enter. Saya akan memberitahukan begini rekan-rekan. Mudah-mudahan ini tidak menjadi sesuatu yang membingungkan. Gitu. Di dalam membuat sebuah gambar teknik, itu ada yang disebut atau membuat benda tertentu, ada yang disebut dengan toleransi namanya. Nah, ini mungkin teman-teman juga paham ya. Toleransi itu adalah ukuran yang diberikan pada saat membuat sebuah benda. Kadang kita ketika membuat benda itu menjadi presisi, antara bagian yang dihubungkan itu nanti akan menjadi susah untuk masuk gitu ya. Untuk masuk sehingga dia menjadi tidak fleksibel gitu.
Nah, itu yang disebut dengan toleransi kalau bahasa kita. Nah, sama dengan mencetak nanti itu harus ada toleransinya rekan-rekan. Supaya apa? Hasilnya itu ketika teman-teman nanti mau melipat gagang, itu gagang lipatan gagangnya itu nanti bisa fleksibel, itu maksud saya. Nah, tebalnya ini tidak boleh, bukan tidak boleh, sebaiknya tidak pas dengan 1 mili menurut model teknik gitu. Jadi sebaiknya kalau disarankan itu toleransi, kalau kita bicara ini biar fleksibel, toleransinya harus ada. Nah, toleransinya itu bisa kita berikan misalnya 0,1, 0,02 misalnya gitu. Nah, saran saya kepada rekan-rekan ini dibikin lebih kecil saja. Maksudnya gimana? Nah, nanti akan coba kita buat ya. Jadi toleransinya kalau di printer ini itu 0,02 sudah bisa fleksibel ya. Gagangnya itu nanti fleksibel. Nah, kita gunakan toleransi saja. Ini tebalnya tadi rekan-rekan ini linear ukurannya 1. Karena toleransinya kita ingin buat lebih kecil, maka kita kurangi menjadi 0,02 ya rekan-rekan ya. Toleransinya 0,02 bukan 0,01. Jadi 0,02. Kita perkecil 1, 2. Oke. Rekan-rekan, ini saya hapus biar nanti nggak lupa, supaya cetakannya juga yang kita butuhkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berikutnya rekan-rekan, setelah garis bantu ya rekan-rekan ya. Setelah itu kita gunakan secara manual rectangle, kemudian lihat kursor saya, kita pindahkan dari sisi kiri atas ini ke kanan bawah. Oke rekan-rekan, sudah. Kemudian garis bantunya kita hapus, sebaiknya kita hapus, garis bantunya kita hapus. Ini kita pindahkan dulu rektangelnya, nanti kita akan kembalikan. Ini panjangnya 3 tadi rekan-rekan ya. Nah, saya mundurkan kembali, move ya, 3,0. Oke rekan-rekan, penghubungnya sudah siap, kemudian rangkanya juga sudah siap, cuma kita belum ubah dia ke polyline ya. Nah, satu lagi kita ubah dia ke polyline, yang ini kita ubah dulu, kita edit dulu, edit, kemudian kita klik bagian yang akan dipolyline-kan, yes, enter, kemudian join, kemudian kita klik arsiran semuanya, ini sudah, tekan enter lagi. Nah, ini sudah semua rekan-rekan. Nah, tinggal ini rekan-rekan, sekarang kita lakukan proses extrude. Nah, ini saya kembalikan lagi ruang kerjanya ke 3D modeling. Kemudian kita lakukan isometrik. Nah, sekarang kita extrude rekan-rekan. Kita extrude. Ingat, tebalnya itu adalah 2 mili ya rekan-rekan ya, sama dengan ini rangka depannya. Nah, jadi kita extrude setebal 2 mili. Extrude, lakukan proses extrude, select object to extrude. Oke. Kemudian enter. 2 mili ya rekan-rekan ya, 2. Enter. Selesai rekan-rekan. Cuma yang belum selesai kita bikin lubang ya. Dan kita unionkan lagi karena bagian ini terhubung dengan ini. Cuma masalahnya kan biasanya kalau ini kan rangkanya ini plastik ya, gagangnya ini bisa fiber segala macam. Kalau ini cenderungnya logam karena bautnya logam. Biasanya gitu ya. Gunakan union untuk menggabungkan, tekan enter, selesai. Nah, rekan-rekan, supaya ini terlihat lebih sempurna, ya, saya menyarankan rekan-rekan untuk membuat lubang ini, ya. Nah, sebelum saya sarankan, saya kerjakan dahulu lah, biar nanti rekan-rekan bisa membuatnya. Nah, rekan-rekan, supaya ini kita bisa posisikan untuk mensubtract-nya lebih baik, gitu ya. Nah, saya kembali gunakan rotate 3D nanti untuk melubangin ini, ya.
Tapi sebelum saya rotate 3D kan, saya buat bagian sisi ini untuk menjadi tumpul gitu ya. Sama seperti yang dilakukan pada posisi ini, saya gunakan fillet. Nah, jadi saya gunakan fillet ya. Kemudian radius, kemudian 0,25, enter. Bagian ini saya tumpulkan 1, 2. Nah, oke, teman-teman. Jadi udah tumpul. Kemudian saya ubah dia dalam posisi posisi pandangannya ke view, top view gitu ya. Top view. Saya gunakan rotate 3D kembali, rotate 3D, enter. Kemudian ini saya putar. Nah, ini perhatikan x-axis ya, x-axis. Saya taruh di sini 90. Nah, dia posisinya sudah. Nah, ini kelihatannya kok nggak berubah ya, nggak berpindah gitu ya. Oh, ternyata berpindah. Nah, ini imajinasinya mesti ini teman-teman. Nah, ternyata sudah berpindah posisinya ya. Ini posisinya begini jadinya. Tadi kan dia tidur ya. Nah, sekarang berdiri gitu. Nah, kurang lebih demikian. Nah, saya kembalikan lagi ke isometrik. Nah, ini sudah berpindah. Nah, sekarang saya pasang lubang lagi teman-teman untuk melubangin ini supaya masuk bautnya. Saya pasang lubang. Posisinya adalah 1,5 ya, atau tengah-tengah dari sini. Ini 1,5. Tengah-tengah dari sini, lubangnya ini circle, ya diameter, berarti radiusnya 0,25 ya teman-teman ya, 0,25. Enter. Nah, kemudian kita siap untuk membuat proses ekstrusi. Extrude, select object to extrude, klik circle-nya, klik kiri, kemudian klik kanan, enter, beri beri panjangnya. Ingat panjangnya nggak apa-apa lebih panjang gitu ya, biar yakin teman-teman yakin bahwa ini bisa terekstrud dengan baik, tersubtract dengan baik. Gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, kemudian lakukan solid subtract, klik solid subtract, lihat kursor saya, klik solid subtract, select object, pilih objek yang akan disubtract, klik kiri, klik kanan, kemudian pilih objek yang akan mensubtract, klik kiri, klik kanan. Teman-teman, kalau ingin memastikan apakah semua sudah tersubtract, sudah terpotong bagian tertentunya, lihat di visual styles, bisa pilih realistic atau set of gray gitu ya. Nah, ini sudah terlubangi rekan-rekan. Oke, terakhir rekan-rekan, supaya ini bisa terlihat seperti kacamata ya, seperti kacamata, maka saya akan langsung tempelkan posisinya ke sini rekan-rekan. Nah, nanti setelah selesai kita akan print, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini menarik nih. Kita akan gunakan warna orange ya filamennya. Nanti rekan-rekan kita fotokan. Nah, seperti inilah nanti jadinya gitu, kurang lebih. Rekan-rekan, setelah itu adalah kita putar ini dalam posisi rotate 3D supaya kelihatan gagang kacamatanya terpasang di rangka depan kacamata ya. Nah, sekarang saya putar-putar ini, saya kembalikan dulu dia pada posisi semula tadi dengan menggunakan perintah rotate 3D. Untuk gagangnya, rotate 3D. Enter. Kemudian x-axis. Saya pilih x-axis min 90. Enter. Oke. Nah, rekan-rekan, perhatikan rekan-rekan ya. Ini posisinya kan tidur kembali. Posisi gagang ini tidur kembali. Saya akan berdirikan seolah-olah posisi kacamatanya terpasang seperti kita sedang menggunakan kacamata. Jadi ini saya posisikan gagang ini searah sumbu Y, teman-teman. Perhatikan, searah sumbu Y. Perhatikan ordinat ini ya. Kalau searah sumbu Y berarti saya putar. 3D-nya saya putar. Bagaimana caranya? Gunakan rotate 3D kembali. Rotate 3D. Ya, rotate 3D. Aktif, kemudian klik kiri bagian yang akan kita rotate,
kemudian kita klik kanan, pilih Y-axis, oke? Karena kita akan memutar searah sumbu Y. Pilih Y-axis, kemudian ingat posisinya. Ini saya tidak terlalu menghafal, tidak terlalu menghafal saya. Posisinya boleh teman-teman taruh di sini untuk sumbunya. Nah, kemudian posisikan dia berarti minus 90. Nah, begini teman-teman hasilnya. Nah, nanti tinggal teman-teman paskan di posisi ini ya. Teman-teman paskan di posisi ini. Saya akan memberikan garis bantu supaya lebih pas. Ini saya akan berikan garis bantu ya. Garis bantunya ya seperti ini saja lah. Ini saya taruh aja garis bantunya di sini. Nah, saya taruh bagian ini, bagian depannya teman-teman. Saya pindahkan dulu teman-teman ke sini. Saya pindahkan, move, pas posisi tengah. Kemudian ini satu lagi saya copy di sisi sebelah kanan. Nah, keunggulannya aplikasi ini teman-teman, kita tidak perlu membuat seperti halnya menggambar manual ya. Kita tidak perlu membuat gambar manual lagi. Tidak perlu lagi membuat bentuk yang sama dari ini, bentuk yang sama yang kita butuhkan. Tapi kita cukup copy saja, copy paste selesai, copy paste gitu. Kemudian ya tinggal dipindah-pindahkan saja. Kemudian hasilnya demikian. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, ini boleh saya hapus setelah semua pekerjaan selesai. Ya. Boleh saya hapus setelah semua pekerjaan selesai. Teman-teman, ini adalah hasilnya. Saya ingin perlihatkan hasilnya begini. Berarti kita udah siap cetak teman-teman nih. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Cuma agak jadul aja sih, menurut saya agak cutbray gitu. Hidungnya mungkin nggak ada yang hidung orang kayak gini tuh nggak ada. Tapi nggak apa, kita coba. Lumayan. Hidungnya kebalik, harusnya hidungnya di sini ya teman-teman ya. Tapi nggak apa. Nah, ini udah selesai teman-teman. Teman-teman, ingin saya sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa ada cara untuk mengkonversi hasil cetakan ini menjadi 3 dimensi gitu ya. Maksud saya mencetak printer dengan menggunakan printer 3D. Nah, penjelasan dari saya untuk membuat atau mendesain menggunakan aplikasi sudah selesai hari ini sebetulnya untuk skala yang kecil, Nah, ini baru satu gambar, padahal tadi saya tunjukkan ada beberapa gambar yang mungkin bisa kita olah gitu, tapi baru satu gambar. Nah, satu gambar saja sudah cukup menarik ya, menarik pikiran sama emosi kita juga gitu. Kadang kalau nggak selesai ya itu. Sementara kacamata ini pun kalau menurut saya ini sudah ada 3 rancangan yang mungkin teman-teman bisa buat sebetulnya. Nah, kurang lebih demikian teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman khawatir untuk lupa menyimpan, saran saya teman-teman bisa simpan setiap kegiatan, bisa teman-teman simpan gitu ya. Biar nanti teman-teman tidak ini saran saya, biar teman-teman tidak merasa bahwa nanti kalau misalnya saya sudah membuat terus kemudian lupa begitu, tidak merasa kesel segala macam lah pokoknya. Teman-teman, terakhir saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, ini bagaimana cara mencetak 3D printernya ya, menggunakan 3D printer. Nah, ini sedikit lah biar kita ulas sedikit supaya teman-teman bisa membayangkan besok kegiatan kita gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini saya akan mengubah file extensionnya dari printer dari 3D menggunakan aplikasi AutoCAD menjadi kemarin kan ada yang disebut dengan stereolitografi. Nanti akan saya konversi dari DWT menjadi STL teman-teman.
itu bahasanya STL. STL itu file essential.stl itu adalah file essential yang akan digunakan untuk mengkonversi gambar 3D menjadi file yang bisa kita gunakan untuk mencetak dengan menggunakan printer 3D, teman-teman. Gitu bahasanya. Bagaimana caranya? Sederhana, sangat sederhana. Teman-teman nanti bisa menggunakan masih menggunakan aplikasi ini. Kemudian teman-teman gunakan nah ini, gunakan publish ya. Kemudian send to 3D printer. Perhatikan gambar yang saya tunjukkan ini dengan arah kursornya. Publish, send to 3D print service. Saya ulangi lagi, publish, send to 3D print service. Kemudian klik kiri. Kemudian di sini ada penjelasan printing in 3D requires careful preparation to ensure successful output. Maksudnya, kalau teman-teman nanti ingin menggambar dengan menggunakan mencetak dengan menggunakan 3D seperti ini, maka pastikan bahwa apa yang kita ingin cetak ukurannya terutama itu benar-benar tersedia. Kurang lebih demikian. Nah, saya continuekan saja langsung. Di penjelasannya select solids or watertight mesh. Jadi pilih bagian mana yang ingin kita print gitu ya. Oke, sudah saya klik semua kacamatanya ini. Kemudian saya klik kanan kan. Teman-teman sudah melihat ini hasilnya? Ini hasilnya nanti teman-teman. Nanti kita bisa ngeprint hasilnya. Kemudian saya tekan OK. Ingat teman-teman, tadi sudah saya bilang hasilnya adalah stereolithography yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Jadi file extensionnya adalah stl.stl. Nah, saya simpan di desktop biar nanti teman-teman bisa meyakinkan diri bahwa ini bisa diproduksi dalam bentuk print cetak 3D gitu ya. Saya save-kan di sini. Save. Oke teman-teman. Sudah? Jika sudah, nah saya akan stop sharing dulu. Saya akan pastikan printer 3D-nya, aplikasi printer 3D-nya bekerja ya teman-teman ya. Sekarang berikutnya saya akan buka aplikasi perusahaannya, printer 3D-nya teman-teman. Sebentar, saya sharing sebentar ya teman-teman ya. Screen. Nah, saya sharing di sini layar saya di monitor teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini ada Mas Anggit bisa cek. Saya bisa buka share screen. Di sini saya tunjukin Prusa Control. Oke, teman-teman bisa lihat icon Prusa Control di sini. Ini adalah aplikasi untuk membuat atau mencetak gambar 3 dimensi. Jadi saya klik ikonnya untuk memulai aplikasinya. Mohon maaf ini agak sedikit berproses gitu ya. Jadi tidak lama sih tergantung laptopnya gitu. Nah, teman-teman lihat di sini ada proses Prusa Control-nya sudah mulai bekerja untuk aplikasinya. Mohon maaf sekali lagi saya bilang ini lagi berproses. Nah, mudah-mudahan tidak terlalu lama gitu ya. Nah, ini yang saya bilang sama teman-teman sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa cek di prusa3d.com gitu ya. Prusa3d.com ini adalah tempat untuk perusahaan yang memproduksi printer 3D-nya. Nah, perhatikan teman-teman, sudah terlihat ya. Mas Dwi ada itu saya ada gambar aplikasinya ada ya. Nah, ini kebetulan new version-nya sudah selesai. Tapi teman-teman nanti tetap saran saya nanti download printernya, aplikasi printernya, namanya MK3 open source gitu ya. Nah teman-teman, seperti yang sudah pernah saya infokan ke teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat layar saya bukan share screen-nya, ini sama ya landasannya, Oktet itu sama dengan aplikasinya. Jadi teman-teman bisa lihat nanti. Nah kemudian teman-teman tinggal import. Di sini sama ya, ada menu filenya. Import model file. Kemudian teman-teman bisa, ini ya di desktop saya punya filenya. Kemudian saya open kan. Nah ini teman-teman.
Ini sudah bisa dicetak hasilnya. Nah, kalau sudah selesai, sudah tinggal kita cetak. Nah, nanti besok saya akan jelaskan kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara kerjanya ini. Yang jelas sampai sejauh ini saya sudah memberikan teman-teman bagaimana proses untuk mendesain sebuah benda berukuran kecil skala 1:1, yaitu kacamata. Kemudian sekarang sudah masuk ke dalam aplikasi untuk ngeprint atau cetak dengan menggunakan printer 3D. Besok saya akan jelaskan ini detail, tapi hari ini setelah saya desain, saya akan berikan contoh hasil daripada 3D printernya ini. Kemudian nanti kami akan foto, kami akan kirim kepada teman-teman. Inilah hasil cetakan daripada printer 3D. 11:29, 1 menit lagi sudah mau berakhir. Teman-teman, ada yang perlu ditanyakan? Videonya nanti akan tetap kita convert, kita kirim ya. Nanti ada panitia yang mengirim. Ini bisa di-save, bisa di-scan. Besok saya akan jelaskan. Di-scan. Oke teman-teman, saya stop share. Dari saya kurang lebih demikian, teman-teman. Ada yang mungkin perlu ditanyakan atau dari silakan kalau ada yang pertanyaan. Mudah-mudahan tidak ada ya. Atau kalau ada silakan. Udah 11:30. Kalau misalnya nanti teman-teman ingin memastikan, silakan nanti teman-teman ulangi kembali di videonya gitu ya. Nah, saya memberikan informasi selanjutnya. Besok ada beberapa waktu, mungkin sekitar 1 jam. Ini saya sampaikan kepada teman-teman. Saya berikan tugas lagi ya. Berikan tugas gitu. Sebelum atau ya sesudah saya besok itu menyelesaikan penjelasan tentang cara mengoperasikan 3D, saya berikan tugas kepada teman-teman beberapa 1 jam lah maksimal. Itu teman-teman saya minta untuk membuat bentuk dengan ukuran yang tidak terlalu besar gitu ya, ukuran kecil saja, bentuk yang sederhana tapi aplikatif gitu. Silakan teman-teman memikirkan mulai dari sekarang tugas apa yang bisa dibuat. Seperti kita tadi yang sudah kita jelaskan, kacamata begitu ya. Kira-kira teman mau bikin apa? Kalau huruf sudah. Nah kalau mau bikin pesawat juga boleh. Ini saya udah mikir-mikir, mudah-mudahan 5 hari ini bisa bikin model pesawat. Nah teman-teman, kita akan membuat nanti sesudah pelatihan ini selesai, jika teman-teman berkeinginan, ini kan saya sampaikan aja nilai jual pesawat ini bentuk ini tuh 450.000 gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa menggunakan printer 3D untuk desain, saran saya kepada teman-teman, jika terus berlatih, kita akan memulai untuk membuat frame pesawat ini supaya lebih berdaya guna ya, lebih berhasil. Nah ini yang saya bilang kepada teman-teman nanti. Kalau misalnya memang teman-teman bisa membuat model seperti pesawat ini, kalau teman-teman pernah berkunjung ke Politeknik Penerbangan Indonesia, mungkin teman-teman pernah melihat monumen, ada 3 pesawat gitu ya. Nah, challenge buat kita, kalau misalnya selesai pelatihan 3 dimensi ini, saya berharap teman-teman sudah bisa mendesain monumen itu gitu. Minimal pesawatnya dahulu. Nah, itu kalau misalnya bisa. Mana mungkin saja kalau misalnya kita terus saya akan coba membangun komunikasi ini pada teman-teman. Nanti kalau teman-teman memang benar-benar memiliki keinginan tersebut gitu. Jadi kita akan membuat itu dengan baik. Oke, saya kira selesai ya teman-teman ya. Nanti akan kita segera cetak. Saya akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada gitu karena udah azan Jumat. Saya akhiri. Selamat siang, salam semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama, sukses. Terima kasih Mas. Sama-sama, sukses selalu. Oke teman-teman, untuk sesi satunya untuk pelatihan hari ini sudah selesai.
Selanjutnya, bila ada yang ingin bertanya, bisa langsung disampaikan aja melalui grup, karena kita juga sudah mendekati waktu sholat Jumat untuk yang para prianya. Jadi kita sudahi Zoom-nya hari ini. Setelah ini kita langsung bergegas, untuk yang prianya langsung bergegas ke masjid. Ya, nanti bila ada yang ingin bertanya bisa disampaikan di grup saja ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.